Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini penampilan dari Lima ingin mempresentasikan usaha dari kami yaitu Pulau Minyak kami. Terus di sini ada identitas akan dipresentasikan oleh Rizka. Selanjutnya ada latar belakang dan tujuan kami ini dari mana Lisa? Saya di sini akan menjelaskan soal latar belakang kenapa kami memilih untuk bisnis jual beli aplikasi ini. Yang pertama karena peningkatan minat pada game online. Semakin sini tuh makin canggih juga teknologi digital. Jadi bikin berbagai usia dan berbagai kalangan juga jadi pengen main game dan bahkan mulai dari anak-anak sampai dewasa. Terus yang kedua ada kebutuhan lumayan anak muda. Nah, karena hal tersebut jadi ada orang yang pengen punya akun rekening tanpa menghabiskan waktu lama. Dia pengen banyak mempersiapkan akun game ini. Terus yang ketiga ada pemanfaatan pulsa. Karena hal tersebut jadinya kami bisnis untuk memanfaatkan yang diinginkan oleh pemain-pemain yang membutuhkan. Terus yang kedua adalah tujuan usaha. Yang pertama akses akun berkualitas. Jadi tujuan dari usaha kami adalah yang pertama akses akun berkualitas. Jadi kami menyediakan akun yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Dan hal tersebut memudah pemain karena sesuai dengan apa yang tadi saya bilang di latar belakang. Jadi karena kami punya akun dan ada orang yang pengen instan dapetin akun premiumnya jadi membuat mempermudah semuanya. Terus yang keempat adalah potensi pasar tinggi karena semakin canggih karena teknologi kita akan semakin canggih dan orang-orang juga akan semakin banyak yang pengen main Shopee dan hal tersebut akan berkembang dan punya gaming yang akan berkembang karena semakin yang ini game kita semakin berkembang, game semakin banyak juga dan kita juga melakukan di game yang diinginkan. Sekian. Baik, selanjutnya ada deskripsi produk lagi. Satu sekali. Ini saya akan menjelaskan tentang game apa saja yang akan kami jual. Kita menjual game ML, Genshin, Call of Duty, COD, Free Web, Hai, Portal, FF, Powerbank, sama PUBG. Nah, harganya itu menentukan tentang dari skinnya sama apa aja yang bagus dalam game itu. Selanjutnya ada analisis pasar dan strategi pemasaran oleh Asri. Kami menjual akun dan orang menerima harga dari pemain yang sudah tidak berminat agar stok melihatnya dan tidak dibeli oleh pelanggan. Terus ada strategi pemasaran. Kami memasarkan akun di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan IG agar menarik konsumen di perusahaan kita. Selanjutnya adalah kebutuhan modal dan kebutuhan oleh Hanif. Nah, selanjutnya di sini ada kebutuhan modal dan
satu akun yang akan dijual itu sekitar 15 sampai dengan 20%. Nah kami juga mempertimbangkan dengan metode lelang akun. Nah dengan metode ini kami yakin gitu ya bakal mendapatkan keuntungan sebesar 35% sampai dengan 60% setiap akun yang akan dijual. Baik, terakhir dampak dan kesimpulan dari saya sendiri. Untuk dampak manfaatnya adalah dampak positif bagi perusahaan dan mendapatkan keuntungan, dan kalau semisal tidak laku bisa kita mainkan sendiri. Nah, terus dampak positif untuk konsumen bisa memenuhi keinginannya, kayak contoh inginnya akun yang bagus tapi kurang dana bisa memenuhi. Terus dampak negatifnya untuk perusahaan mendapatkan penurunan harga jika harga skinnya pasaran, terus kerugian ketika domain akunnya terblokir. Dampak negatif untuk konsumennya kerugian harga pada saat lelang, itu mendapatkan harga lebih tinggi dari harga pasaran, dan jika login di perangkat lain akan terkena suspek. Terus kesimpulan dari usaha kita yaitu kita memilih usaha ini dikarenakan kita melihat canggih zaman, contoh kayak HP 1 juta sekarang speaking game dan lumayan untuk main game, dan banyak kalangan anak muda yang masih bermain game, apalagi dengan akun-akun yang jelek gitu kan, lumayan kurang bagus, dan pengen akunnya bagus. Dengan mudah kita membuka usaha ini untuk memenuhi kebutuhannya. Izin bertanya ya. Kita dari kelompok share ya. Izin bertanya berapa itu toko ya akun jual beli akun. Ini izin bertanya ya. Ada juga berarti bisnis posisi dampak positif dan negatif perusahaan ya. Gimana kita nanya dampak positif dan negatif bagi negara atau karena yang kita tahu bahwasanya gigi itu udah bar kemudian jadi kedua kan ibaratnya anak kecil di bawah umur, bahkan untuk perihal jual beli akun itu ada beberapa oknum atau beberapa pembeli yang sampai nyolong uang orang tuanya buat mengusahakan beli akun bagus gitu ibaratnya. Nah menurut kalian tanggapan kalian tentang hal itu apa, dan apa dampak positif dan negatif bagi negara gitu dengan SDM seperti ini? Aku mau nanya dari kelompok apa kita tuh? Mahmud. Nah, pertanyaannya itu kan kalian tuh di sini tuh ibaratnya perusahaan ya. Gimana kalau misalnya ada di suatu momen perusahaan kalian tuh benar-benar gak terima pesanan? Apakah itu apakah itu kayak apa ya? Kayak kalian juga akan mendapatkan gaji atau gimana? Dan itu nggak dihasilkan hasil dari keuntungan ini tuh dibagi-bagi secara rata atau kayak gimana? Positif buat negara yaitu mungkin bisa Gedein. izin menjawab ya. Menurut saya dampak positif buat negara yaitu bisa meningkatkan talenta kayak gamers lagi kan. Banyaknya orang yang bermain game bakal banyak yang jago kan, bisa ke internasional membuat tim juga. Baik dampak negatifnya contoh kayak tadi yang disebutkan juga yang masih ngambil dari orang tua secara langsung yang mendapatkan yang bagus. Yang itu ya, usaha hal begini kan dijoki kan, bukan orangnya yang main. Jual akun, beli akun. Nah, kalau misalnya membeli akun, oke nih misalnya akun itu tuh dampak positifnya bisa kayak lebih jago, meningkatkan skill gitu. Ada beberapa orang yang jago, terus kalau yang belum jago tapi nggak jago-jago itu gimana? Masih bisa meningkat.
game itu kan pasti bakal ada yang jago tapi bakal ada yang lebih jago nih. Kayak contohnya di dunia game sekarang kayak ML bahkan ada orang-orang yang sampai turnamen kan bahkan yang lebih jago di turnamen itu ada di pasti kayak ML lagi kan lebih jago nih. Nah yang apa ya, pengangguran apa ya bahasanya yang jago gimana ya, si jago ini tuh tapi nggak sampai sama yang jago banget ini. Nah si jago itu bakal diapain gitu? Kan bakal berusaha nih buat lebih jago lagi. Tapi yang lebih buat berusaha lebih jago teh, yang si jago ini teh gimana ya bahasanya ya lihat deh. Nggak ada bisa sih nak. Lebih semangat buat mainnya. Kalau mau dicapai itu gimana? Hah? Kalau mau dicapai, biasanya banyak orang yang pengangguran pengen usahain buat jadi pro player, tapi kan sampainya tunggu di gimana ini? Ini mas nanya gitu. Ini juga aku nak gitu. Jual beli kalian Contoh kan kita contoh tadi. Kita contoh dampak positifnya kan. Iya sih. jual dia. Aduh, sakit kaki. Kalau masih belum bisa jawab tidak kamu nanya. Udah sudah. Atau mana aku udah lupa lagi pertanyaannya. Tadi itu bagi secara rasa kalau misalkan minat peminat. Ya kalau misalnya nggak ada yang beli berbagi. Kalau misalnya nggak ada beli gamenya gitu, nah kan nih misal ya kan kata si Jandra tuh Gedein apa yang gede? suara kamunya. Nah kan misalnya kata si Jandra tuh kan misal nih kita tuh dalam sebulan ya nggak ada pendapatan akun buat dijual nih. Kan kalau dari kami mah ya mikirnya gini, kalau buat game kayak ML ataupun FF pasti dalam sebulan tuh pasti ada yang beli gitu, nggak akan mungkin ada. Jadi kayak kalau buat pembagiannya mah pasti kami bagi secara rata semuanya dari penjualan. Pasti yang poin pertama tuh ini Mobile Legends sama FF yang pasti bakal lakunya gitu. Jadi karena gimana ya, kalau kedua game ini pasti bakal laku banget, kecuali ke kayak game-game yang lain nih yang jarang-jarang ada yang main nih, ya itu pasti ada yang gak ada beli gitu ya. Nah kecuali kalau ML sama FF pasti bakal ada lah gitu. Tapi kalau semisalnya dari ML atau FF itu tuh nggak ada banget penjualan, itu tuh bakalan apa yang kalian lakuin? Apakah benar-benar nggak ada pemasukan atau sampingan atau kayak gimana? Nah, kalau nggak ada sampingan kan kita juga kan tadi ada metode lelang akun. Nah di metode lelang akun nih pasti bakal banyak yang tertarik gitu kayak para sultan gitu kan. Jadi lelang akun ini gimana ya? Akun yang benar-benar unlimited gitu, khusus banget gitu. Nah itu sampingan kami. Nah kalau memang kurang gitu ya kami juga pasti ada top up game gitu. Pasti banyak lah. Izin bertanya. Perkenalkan nama aku Walid Raffi, perwakilan kelompok dari JJM Petri. Di sini kan kayak deskripsi usaha kalian tuh jual beli akun game. Nah yang namanya jual beli kan pasti ada permintaan sama penawarannya. Nah tadi itu udah banyak yang nanya kalau misal si stoknya kayak gimana. Cuma di sini aku mau nanya aja, kalau misal si permintaan tuh lebih banyak daripada si penawarannya gitu, respon kalian terhadap itu gimana? Ketika si permintaan tuh lebih banyak daripada penawarannya, nah respon kalian tuh bakal kayak gimana? Jadi yang butuh kita tuh Lebih banyak daripada stok yang kalian ada. Seperti yang dinamakan jual beli ya, kita juga pasti mencari stok itu, dan gak mungkin juga ya dari awal juga menimbun stok dulu, dan gak mungkin juga lebih banyak yang yang ingin membeli daripada stok kita. Kita kan udah membeli akun segini nih, dan target lakunya berapa dalam sehari. Oke.
Ya udah. Udah. Boleh dari Izin nanya, aku Denisa dari kelompok tangguh. Kan kalian tuh jual beli akun ya. Nah misalnya gitu ya, salah satu pembeli kalian tuh nipu kalian gitu ya. Nah gimana sih cara kalian nganalisnya? Terus tuh gimana kalian buat percaya lagi gitu sama pelanggan yang lainnya? Kayak uang dulu baru barang. Jadi si pembeli ngasih uang ke kita, ngasih barang. Ataupun bisa dengan metode lainnya kayak menggunakan admin. Jadi uangnya di-TM ke admin, akunnya disuruh cek oleh pembeli, langsung kalau dari si pembelinya udah deal, dia si admin nge-TM ke penjual balik lagi. Ada pihak ketiga. Cara biar percaya lagi. biar percaya lagi ke customer-nya gimana gitu. Pernah nipu kalian yang pernah dari situ kayak ini kan kayak kasih suka customer gimana caranya biar kalian percaya lagi ke customer lain kalau misalnya kalian memang gitu. Mungkin tertipu, saya kan sistemnya juga udah kayak gitu. Uang dulu dan barang. Enggak, ini mah kalau semisalnya. Ini mah bakal percaya customer kan nggak sih? Ya kalau mau percaya customer kita bukan kita customer. Maksudnya tuh pertanyaannya tuh gini nih, kalau misalnya kalian kurang paham. Jadi kan kalau misalnya kalian tuh pasti kalau ditipu tuh, ya ibu lagi. Kan kalau misalnya kalian ditipu tuh pasti ada perasaan kayak misalnya ini, misalnya kan gak ada yang tahu ya kalau misalnya in real life kayak gimana. Kalian tuh udah melakukan metode yang kalian sesempurna mungkin, tapi ternyata itu tuh mereka tuh malah nipu. Kan ada banyak banget ya tipu-tipuan tuh. Jadi nggak ada, ngerti gak sih kayak gimana ya? Pokoknya kayak gitulah. Jadi kayak ini mah ibaratnya semisalnya aja, bukan kayak gimana ya? Ini teh konteks pertanyaannya yang nipunya tuh pembelinya. Nah tapi kan mereka tuh udah ada konsepsi metodenya kan. Nah ini mah tapi kalau misalnya mereka teh emang kena tipu dalam satu hal, misalnya teh kena tipunya teh kayak yang ternyata gimana ya, pokoknya kena tipu lah. Nah itu tuh gimana cara kalian tuh percaya lagi ke customer gitu, kalau misalnya si customer ini tuh pengen beli lagi ke kalian. Intinya mah di satu saat kayak di sana saya tuh beli ini sampai bener jadi kalian gitu. Nah cara kalian biar percaya lagi ke customer itu gimana gitu, cara percayanya lagi gitu. Mungkin kalau dari saya mah dengan meminta bukti, bukti emang benar pengen membeli atau enggak. Konteksnya soal pembeli ke aja kan tadi. Iya sebenarnya mah iya, cuman lebih kayak ke karena kan kalian teh maksudnya teh perusahaan gitu, bukan perusahaan, maksudnya kayak perusahaan yang kayak terbilangnya masih perusahaan golongan muda. Nah itu tuh gimana cara kalian mengatasi kalau misalnya kalian kurang percaya lagi sama customer gitu kan, pasti ada perasaan trust issue tuh sama customer. Yang kami bakal lebih selektif yang beli juga, dan kita juga bakal evaluasi apa yang bakal dicari. Jadi kita bakal evaluasi, terus kita juga bakal cross check gitu ya. Kalau misalnya udah transfer gitu, terus dia udah ngirimin di rumahnya, kita cek lagi gitu kira-kira tadi udah ditransfer. Kira-kira dari Pipit Denisa jawab berapa? Sok tadi jangan ditanya nanya apa? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zenita dari perwakilan kelompok Cuan. Saya ingin bertanya, kan kalau di game tuh kan biasanya ada peraturannya kayak nggak boleh nge-cheat. Nah, terus kalian tuh ngejual akun jual beli. Nah, terus nanti kalau misalnya akun yang kalian jual dilaporin atau
Tiga. Yang pertama kita minta buktinya dulu ke bandnya kayak gimana, atau emang ke bandnya murni pas dia login emang ketulis memang ke band akunnya, baru kita rekrut. Kalau misalnya dia udah berbulan-bulan main terus baru ke band, kita gak bakal mengganti soalnya kan udah lama di band. Ya soalnya kita juga kawan kita. Jadi